Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Master Sai. Hai. Bagaimana kabarnya para master, para bapak ibu guru hari ini? Semoga kabarnya sehat walafiat ya. Oke, para master, para pendengar, para pemirsa dari Warta Ilmu, kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang program penyusunan RPJM Desa itu. Jadi RPJM Desa itu merupakan kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi setelah kepala desa itu terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan umum di tingkat desa, maka pemerintah desa itu wajib menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJM itu. Nah, dokumen tersebut itu berisi penjabaran visi dan misi, dan program kepala desa terpilih selama 6 tahun. RPJM Desa harus sudah selesai disusun paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Lalu RPJM Desa ini menetapkan program atau kegiatan yang disertai dengan pagu indikatif anggaran setiap tahunnya, yang berdasarkan bidang program atau kegiatan dan indikator pagu dari anggaran tersebut. Nah, indikasi pagu dari anggaran tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP. Nah, serta anggaran pendapatan dan belanja atau APBD desa setiap tahun. RPJM Desa harus disusun secara partisipatif. Sekali lagi, RPJM Desa harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dan seluruh pemangku kepentingan. Ingat, tidak boleh disusun secara sendiri, apalagi hanya melibatkan satu orang. Misalnya seperti Wak Carik saja yang menyusun RPJM ini. Jelas ini melanggar aturan. Jadi harus melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Pada tahap awal dilakukan kajian oleh tim penyusun, kemudian dilanjutkan penggalian gagasan dan dibahas dalam musyawarah desa atau musdes. Apabila rancangan awal sudah disusun, maka Badan Musyawarah Desa atau BPD ini menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Nah, Musrenbang Desa ini melibatkan perwakilan dari kelompok masyarakat untuk membahas dan menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut. Jadi setiap pengambilan keputusan penyusunan dari RPJM ini harus melibatkan masyarakat sehingga terjadi transparansi dalam penyusunan anggaran. Nah, apabila dilakukan sendiri-sendiri seperti desa-desa yang lain atau ada desa yang melakukan ide-ide sendiri, gagasan-gagasan sendiri tanpa melibatkan masyarakat, tanpa melibatkan pemangku kepentingan, jelas melanggar aturan. Kemudian apabila telah disetujui, jadi di dalam musyawarah perencanaan pembangunan nanti yang melibatkan perwakilan kelompok masyarakat itu sudah disetujui, maka dokumen tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan desa atau perdes. Jadi intinya penyusunan RPJM ini yang dilakukan secara bersama-sama, secara demokrasi, secara transparansi untuk menghindari kecurangan-kecurangan di dalam penetapan kebijakan yang mengarah pada kasus koruptif. Pada akhirnya nanti akan menjadi suatu bentuk yang bagus, yaitu yang disebut dengan peraturan desa. Jadi Bapak Ibu semuanya saja, perangkat-perangkat desa yang mendengarkan suara saya ini, mohon maaf sekali apabila penyampaian ini tidak sesuai dengan ide
bapak-bapak atau perangkat-perangkat desa. Tapi memang beginilah, dan memang inilah faktanya. Jadi untuk menghindari bentuk-bentuk kecurangan, kita harus ada transparansi. Maka masyarakat harus dilibatkan. Ini hukumnya adalah wajib ain untuk menghasilkan suatu bentuk kesepakatan secara bersama-sama dan bisa menguntungkan di semua pihak. Dan kita sebagai pemangku desa atau sebagai pejabat-pejabat desa bisa amanah dalam mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Selamat Hari Ulang Tahun Republik